Hai Sobat Siput, kembali lagi di Siput Hutan. Hari ini kita akan melakukan unboxing. Apa yang akan kita unboxing? Yang kita akan unboxing adalah MN99. Jadi, untuk kalian semua yang pengen tahu MN itu apa, MN itu adalah RC Mini, dimana dia disebut mini karena dia kecil. Oke? Let's see what inside. Mari kita buka. Di sini kita sudah menyediakan dua varian warna. Yang pertama tentu saja adalah putih. Ini adalah MN warna putih. Perlengkapannya. Langsung kita buka lagi satunya. MN warna biru. Oke sobat, jadi di depan kita ini sudah ada si putih dan si biru. Sama-sama semua adalah basically Landy D90 dengan ukuran 1:12. Dalam setiap kemasannya, dia sudah dilengkapi dengan manual book. Jadi ini buku petunjuknya. Kita juga dapat perlengkapannya sobat. Jadi ini adalah perlengkapannya, mari akan saya buka satu persatu. Jadi ini adalah perlengkapan untuk mengisi lampu dan reflektornya. Jadi yang bentuknya kayak kapsul ini tuh buat lampu sein di depan, yang ini untuk lampu sein, yang ini untuk lampu brake ya dari belakang. Tidak hanya itu, di setiap seri MN ini juga sudah dilengkapi dengan perintilan ya. Perintilan ini untuk meningkatkan level of detail. Jadi kalau kita mainan skala atau diorama, level of detail mainan ini udah cukup bagus. Jadi tinggal kita pasang-pasang ke mobilnya, mulai dari engsel kap mesin ada, lalu tutup ini nih, tutup bensin ini kayak gini kecil ini tutup bensin, jadi itu sudah ada. Nah, minusnya cuma satu kalau menurut saya, kaca spion ini ya, nggak ada mirrornya ya, jadi mesti kita beliin mirrornya secara terpisah kalau pengen lebih kece di foto ya, karena kalau di foto itu kan kadang-kadang kita pakai makro atau toys mode itu membantu banget lah, jadi dia akan terlihat sangat detail. Nah, dalam memasang perintilan ini sebaiknya kita menggunakan lem. Kenapa ya? Karena ya meskipun dia tertancap dengan kuat gitu ya, tapi namanya mobil adventure kalau keguling-guling ya bisa lepas. Lem yang kita sarankan adalah lem merek Dexton ya, seperti ini. Keunggulannya lem ini adalah lem ini itu tidak membekas, mengeluarkan kayak embun putih gitu ya. Jadi nggak ada bayang-bayang putih. Jadi kalau kita ngelem ada jembret-jembretnya dikit, ya masih termaafkan lah. Oke, kita selesai dengan perintilannya. Mari kita lihat mobilnya. Oke sobat, jadi ini adalah mobilnya. Nah, keren sekali. Skok-skoknya semua juga sudah cakep. Bisa kita lihat dia dari berbagai sisi. Bentuknya D90. Jadi D90 itu adalah apa? D90 itu adalah Land Rover dengan 2 pintu, 2 penumpang, dan 1 bagasi panjang. Ya sobat, sebelum kita review mobilnya, ada baiknya kita minum strawberry mojito terlebih dahulu. Leci mojito ini sangat baik dinikmati siang-siang panas-panas seperti ini sobat. Jadi tidak mungkin berkhianat lah. Di kantor kita jualan leci mojito enak banget. Jadi selain dia itu pakai soda, dia pakai mikstura stroberi, rasanya itu enak ya kan. Terus ada buah stroberinya lagi, buah stroberi ini enak. Jamin kalian semua nggak akan nyesel lah. Kartini 141, stop, pasti enak. Perpaduan stroberi dan daun mint ini luar biasa, segar banget. Kalian bisa lihat sobat nih, waduh. Hei, ini review makanan atau versi? Oh iya, bentar ya. Oke. Back to the topic. Ini adalah D90-nya. Jadi kalau kalian tahu mainan diorama, pasti kalian suka.
Kenapa kalian suka? Karena diorama di 1:12 itu luar biasa banyak. Jadi mau orang-orangan ada, orang-orang cowok ada, orang-orang cewek ada, anak-anak pun juga ada, anjing-anjingan pun juga ada, kucing-kucing pun juga ada, barbecue set, grill, semua lengkap. Jadi bagi kalian semua yang suka bikin foto-foto kece di Instagram, kayak di Instagram Sipututan, 1/12 adalah solusi yang paling cocok. Oke, mari kita lihat sasis dan lain sebagainya. MN99 ini sudah menggunakan metal untuk sasis, hanya saja semua link dan kopel itu menggunakan plastik. Sampai di rod depan pun masih plastik. Nah, keunikan mobil ini adalah pada suspensi. Suspensinya dia itu sudah diukur dengan baik sekali oleh pembuatnya ya. Jadi untuk ukuran body, hard body seperti ini, dia itu memang pas banget. Jadi kalau pas kita bawa trailing, kita bisa melihat travel yang sangat bagus. Jadi pergerakan keseimbangan ya, travel itu pergerakan keseimbangan mobil dari kiri ke kanan ya, seperti goyang-goyang gini lah. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau saya ukur, ini sudah 50% lebih dari diameter ban. Jadi saya rasa ini sudah cukup ekstrim ya. Untuk melewati obstacle juga sudah bagus. Nah, untuk kaki-kaki bannya masih ban plastik ya, jadi belum metal, belum bedlock. Jadi untuk kalian semua yang pengen main ini langsung, bagian ini tuh harus dilem ya. Jadi ini saya tunjukin. Nah, kita selipin lem di sini nih. Nah, di bagian sini nih kita kasih lem. Tentu saja pakai lem yang tadi juga bisa. Jadi lem Dextone model lab G itu ya, jadi cair bening itu bisa kita masukin pelan-pelan di sela-selanya sini, sehingga dia akan mengunci ban ini dengan sempurna. Untuk penempatan baterai pun dia sudah cukup unik ya, jadi dia ada di depan sini. Nah, ini dia. Ini adalah baterainya. Jadi MN ini menggunakan baterai LiPo 2S ya, dengan ampere yang gak jelas berapa ya. Tebakan kameramen berapa nih? 1200. 1100? 1100? Ayo, berapa ayo? 700 ya, pokoknya ini klise lah. Kalau orang membahas ini dan mengukur itu ya, kalau nggak disobek ya juga nggak tahu ya berapa yang tertulis di baterainya. Kalaupun kita sobek ini, belum tentu baterainya juga ada labelnya. Nah, intinya adalah dalam prakteknya MN ini sanggup bertahan hingga 1 jam apabila dibuat main dengan ritme main yang kondusif. Apabila medannya terlalu berat hingga naikkan itu pun ekstrim, atau kita main dengan mode kebut-kebutan, estimasi kami adalah sekitar 40 menit. Nah, kalian tinggal sambungin aja konektor ini ke mobilnya dan nyalakan mobilnya. Namun, sebelum kita nyalakan mobilnya, ada baiknya kita pelajari bagaimana chargingnya terlebih dahulu. MN ini menggunakan USB charger. Jadi apa itu USB charger? USB charger itu adalah USB yang jadi charger tentu saja. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangan. Apabila ada orang yang tanya, ini harusnya dicas pakai charger balancer karena ada balancer. Iya, bener juga. Ada yang bilang, emang mobilnya harga berapa pakai charger balancer dan lain sebagainya. Ya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Intinya itu tepat guna. Kalau menurut kami, Mimin tim Sipututan menyatakan charger ini enak banget. Kenapa? Kalian bisa ngecas charger ini di mobil, ya kan, di hotel, ya kan, atau pakai power bank. Nah, kali ini kita akan menggunakan power bank Hippo. Kenapa power bank Hippo? Karena power bank Hippo ini 3.0 USB. Dia sudah support berbagai macam variabel ampere, dan caranya pakai langsung saja ditancapkan seperti ini. Nah, dia akan otomatis on. Nah, ini adalah blinking ya. Jadi blinking ini menandakan bahwa arusnya terputus. Nah, ini sekarang mati ya. Blinkingnya sudah mati, tinggal warna merah. Nah, ketika ada arus yang keluar, dia akan tetap blinking. Dan ketika arus dari baterainya itu penuh, dia akan kembali lagi dan dia akan jadi merah seperti ini. Oke ya.
dalam posisi merah. Kita lihat waktu kita colokin, nah dia akan blinking ini. Nah, nggak kelihatan, nggak punya keterangan. Nah, dia akan berhenti blinking. Ketika dia berhenti blinking itu apa tandanya? Tandanya baterai kita sudah penuh. Nah, kita sudah coba kemarin kita charging. Ya, untuk penuhnya dia ini lebih kurang 2 jam ya. 2 jam lebih sedikit lah. Nah, ini adalah radio kontrolnya. Nah, jadi ada yang bilang ini remote, ada yang bilang ini controller. Ya, apapun itulah. Kita nggak usah pusing, kita bilangnya ini TX. Jadi kita sebut ini adalah TX mulai dari sekarang. Nah, untuk TX dia sudah dilengkapi dengan LED dan indikator switch seperti biasa. Untuk baterai dia harus di screw dulu, jadi lubangnya di screw dulu seperti ini. Nah, dia menggunakan 4 baterai Tamiya. Baterai Tamiya itu apa? Baterai Tamiya itu adalah baterai AA. Jadi kenapa gua bilang baterai Tamiya? Karena zaman kita Tamiya, mana ada orang yang nggak pakai baterai ukuran segini. TX sudah siap. Nah, kita nyalakan. Dia sudah berkedip, tandanya dia sedang melakukan searching. Nah, kenapa dia nggak berkedip mati atau berkedip nyala terus ya? Karena mobilnya belum nyala. Fungsi utama dari remote ini selain melakukan kontrol dari steering ataupun throttling dan braking reverse, dia sudah ada trimming untuk ban depan. Apa itu trimming untuk ban depan? Akan kita coba sekarang. Jadi kita cabut dulu baterainya, lalu kita tancapkan yang hitam seperti ini. Nah, ini penting banget ini. Ini adalah informasi terpenting kali ini. Jadi kalau nutup kap mesinnya, pastiin baterai ini tidak dalam posisi yang salah. Dan tentu saja kabelnya tidak menghalangi lead dari trunk. Kenapa? Kalau sampai putus, ya udah, nasibnya selesai. Jadi tutup pelan-pelan, aman, lalu kalian tekan. Nah, ini kebetulan mobilnya sudah on ya. Jadi kalau ditutup, sudah ditutup, on off-nya ada di bagian sini. Nah, dia akan berkedip mencari sinyal. Nah, perintahnya apa? Itu adalah RX di dalam mobil ini. RX itu adalah apa? RX itu adalah receiver. Begitu kita nyalain mobilnya, dia langsung tidak berkedip, dia langsung terdiam, dan bannya lurus. Itu tandanya mobil sudah terkoneksi dengan baik antara RX dan TX. Oke, first of all kita akan lihat. Jadi kalau kalian main RC, waktu nyalain RC pertama kali apa? Yo, harus TX. Setelah TX baru remote. Lain halnya dengan menyalakan, kalau kita matiin harus mobil dulu, baru remote dulu. Kenapa begitu? Banyak kemungkinan mobil ini waktu kita main bareng atau kita main di tempat yang luas lah, bisa ada distraksi dari sinyal handphone, bisa ada distraksi dari remote lainnya atau alat komunikasi lain. Takutnya apa? Mobil bisa lari sendiri, baik ke depan ataupun ke belakang. Nah, itu kan sangat disayangkan bila terjadi. Kita sekarang sudah siap coba. Pertama yang kita coba adalah belok kiri. Oke. Mobil ini sudah menggunakan propo ya. Jadi kalau kita belokin sedikit pun juga sedikit, kalau kita belokin banyak pun dia juga banyak, dan itu sangat mengikuti realistis kan. Ini saya belokin pelan-pelan ke kiri. Ini saya belokin pelan-pelan ke kanan. Nah, fungsinya tombol trimming ini adalah, ini kan bannya sekarang nggak lurus. Nah, kita akan putar untuk meluruskan dia. Nah, kalau sudah lurus begini kan lebih enak nih kita ngeliatnya. Tetapi, buat kalian semua, jangan pernah melakukan trimming jika mobil diangkat. Karena apa? Karena yang kalian lakukan akan sia-sia. Coba perhatikan ini. Ini kan sudah lurus nih. Lalu kita taruh, dia pasti belok bannya. Kenapa dia belok? Ya karena mobil ini pakai skok. Nah, lalu gimana caranya melakukan trimming? Nah, trimming yang baik itu adalah ketika ditaruh, kita pastiin kita dapat ngelihat ini lurusnya seberapa, lalu kita trimming. Ya, setelah kita trimming, kita sudah tahu ini lurus
atau tidak, ya ini lebih kurang sudah lurus. Lalu kita belokin full ke kanan ataupun ke kiri beberapa kali, sehingga kita bisa lihat, oh ada pergeseran lagi atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini dia sudah cukup lurus. Nah, keuntungannya menggunakan mobil Provo adalah ketika kita belok, tentu saja kita bisa mengatur belok kita itu mau besar atau pendek, lebar atau sempit. Nah, bisa semua kita atur. Begitu juga dengan throttling. Throttlingnya dia ini pun sudah Provo, jadi bisa kita lihat, kita akan putar bannya dia pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kita pun bisa ngebut, lebih ngebut, dan ngebut sekali. Jadi, kalau menurut kita, barang kecil ini bisa dibilang worth it banget. Kenapa? Karena sudah Provo by steering dan throttling, lalu skopnya juga sudah bagus banget, artikulasinya ini cukup oke. Nah, kalau sekarang kita tanya untuk upgrade ya, jadi begini sobat, melakukan upgrade RC itu sah-sah saja, ya nggak sih? Kalian mau apa juga itu duit kalian. Nah, tapi kalau melakukan upgrade itu hendaknya kita mengerti apa yang ingin kita upgrade. Kalau menurut saya pribadi, jika kita nggak pengen melakukan upgrade, sebenarnya mobil ini sudah cukup banget buat menemani kita beraktivitas di ya medan-medan yang tentu saja nggak terlalu ekstrim ya. Udah cukup banget. Nah, tapi kalau kita sudah mulai gatel melakukan upgrade, kita bisa ganti, ini banyak kurang kecil lah ini dan lain sebagainya. Benar, memang bisa. Cuman jangan lupa, mobil itu adalah benda yang bergerak. Benda yang bergerak itu tentu saja mempunyai kesinambungan antara satu part dan part yang lain. Apabila kita ganti, semisal peleknya aja lah ya kita kasih metal, ya tentu saja yang pertama kali setelah pelek ini diganti metal bedlock, kalian harus ganti kopel. Kenapa? Ya nggak mungkin lah kopel plastik ini muterin ban segitu berat, ya nggak sih? Apa yang akan terjadi ya kopel ini akan loss. Nah, begitu kita ganti kopel ini sudah metal semua, hentakannya juga pasti lebih tinggi karena berat dari kendaraan sendiri itu pun akan mempengaruhi momentum pergerakan. Jadi waktu kita braking, waktu kita crawling, ya otomatis link ini juga harus diganti. Nah, kalau ini semua udah diganti ya akhirnya merambah ke skok. Jadi kalau memang kalian semua pengen upgrade, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Dan semua part ini pun bisa dibeli dengan keyword MN99 ataupun kita menggunakan partnya dari WPM. Jadi semua bisa dipasang, ya namanya upgrade pasti ada urusan sedikit oprek mengoprek, modifikasi lah, bikin lubang dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di video kita yang berikutnya. Nah, sekarang semuanya kembali kepada kalian, terserah kalian. Ini ada warna putih dan ini ada warna biru sobat. Semua ready stock di marketplace kami. Marketplace kami ada di Tokopedia, ada di Shopee, ataupun kalian juga bisa langsung direct selling ke kita. Tentu saja bagi kalian semua yang melakukan direct selling akan mendapatkan merchandise dari kita langsung. Oke, semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua yang pengen main RC Adventure, pengen main RC diorama scale, pengen beli MN99. Ini ada warna putih dan biru dengan harga yang sama di 700.000. Well, sampai ketemu di konten-konten berikutnya dan saya minum dulu. Bye-bye.